Hai, aku Hafid Dermawan and welcome back to HDZ Channel. Video kali ini kita akan membahas sesuatu yang menurut gue menarik dan semoga kalian juga menarik, yaitu kita akan membahas tentang deepfake. Jadi deepfake ini adalah sebuah teknologi dengan bantuan kecerdasan buatan atau AI, yang dimana dengan kecerdasan buatan ini kita bisa merubah suatu objek visual dengan objek visual lainnya. Mungkin agak ribet ya. Intinya gini. Misalnya video ini, gue pengen merubah video gue ini yang dengan gue yang di dalam videonya dengan wajah orang lain. Simpelnya seperti itu. Jadi kita bisa membuat objek visual baru dengan menempelkan wajah orang lain. Mudah-mudahan kalian paham ya. Jadi sebenarnya deepfake ini bukan sebuah teknologi yang baru. Jadi kalau mungkin kalian ingat dalam sebuah industri perfilman ada sebuah teknik yang bernama CGI. Ya dimana teknik CGI tersebut ya sama sih seperti deepfake. Jadi intinya jadi perbedaannya deepfake ini dengan CGI. Kalau kita CGI itu pastinya kita butuh kemampuan yang sangat-sangat bagus, yang jelas sekolahnya mahal. Kedua, PC yang sangat bagus. Apa PC lah, laptop lah dan lain-lain. Nah, sedangkan deepfake ini hanya kalian tinggal download aplikasi dan kalian udah bisa membuat deepfake. Jadi tinggal download aplikasi yang bernama Fake App dan habis itu kalian ya lakukan dengan handphone kalian, terus kalian ingin merubahnya karena di situ banyak banget tersedia digital mask atau wajah orang-orang yang sudah mereka kumpulkan dan mereka bisa olah dan merubah sebuah objek visual. Nah, mungkin sebenarnya kalian tidak sadar sebenarnya kalian tuh udah sering banget melakukan deepfake. Mungkin kalian inget pas masa-masanya Snapchat ya, mungkin sampai sekarang masih banyak banget orang yang menggunakan Snapchat. Jadi kalau kalian ingat di Snapchat itu ada fitur namanya face swap. Nah, face swap itu kan secara tidak sadar ketika kalian swap dengan partner kalian, entah teman atau pacar kalian, itu tuh mereka menganalisa wajah kalian yang kemudian dimasukkan ke database. Yang habis itu sebenarnya bisa disalahgunakan. Dan apalagi di era yang sekarang serba sosial media, kalian sering ngepost foto kalian dan lain-lain dan bertebaran di internet dan itu bisa diambil sampel wajah kalian dengan mudahnya. Balik lagi berbicara tentang deepfake dan CGI. Mungkin kalau kalian yang ingat tentang teknologi CGI ini memang sangat-sangat penting ya, sangat-sangat dibutuhkan sekali dalam dunia perfilman. Mungkin kalian yang ingat itu pada saat kejadian film Fast Furious 7 di mana pada saat itu pemerannya Paul Walker mengalami insiden kecelakaan yang kemudian pada saat itu masih produksi film Fast Furious 7. Akhirnya digunakanlah teknologi CGI ini yang dimana adiknya Paul Walker yang menggantikan Paul Walker tersebut, yang dimana badannya adiknya, wajahnya adalah tetap Paul Walker. Jadi ini sangat-sangat membantu dan menguntungkan ya, misalnya dalam keadaan seperti ini. Kenapa sih gue tertarik gitu terkait dengan deepfake ini? Jadi kalau kalian tahu gue pertamanya tertarik dengan adanya deepfake ini gara-gara gue melihat adanya sebuah industri, yaitu industri deepfake porn. So, are you ready? I know I am. Jadi kalau kalian cari beritanya banyak banget seperti artis-artis seperti Emma Watson, Scarlett Johansson, banyak-banyak artis luar. Spesifiknya kebanyakan sih cewek ya, karena deepfake porn ini kebanyakan ya mungkin ya untuk memenuhi fantasi-fantasi seksual seseorang. Jadi dibuatlah gitu, yang pasti tidak ada izin dari si artisnya tersebut. Jadi deepfake porn ini nih ya adegan videonya tetap pakai pornstar sesungguhnya, cuma wajahnya aja ditempelkan dengan artis-artis yang bukan pornstar pastinya. Yang dimana kan kalau kalian pikir pasti kalau ada misalnya Scarlett Johansson atau Selena Gomez gitu-gitu, tiba-tiba kalian menemukan adanya video skandal mereka, pasti kan bakalan heboh gitu kan. Dan pasti bakalan laku gitu. Dan banyak orang yang menggunakan hal-hal seperti itu untuk ya apalagi kalau bukan kebutuhan uang men, apalagi gitu. Selain apa yang tadi gue sebutkan, artis-artis luar seperti Emma Watson, Selena Gomez, sekali lagi gue sebut, ada juga maraknya K-pop artis. Dimana K-pop artis ini karena emang cantik-cantik ya,
pastinya digunakan gitu untuk hal-hal seperti ini gitu. Jadi gue juga menemukan banyak banget. Jadi ada Jennie Blackpink, mungkin nanti gue akan tampilkan di sini. Terus anggotanya Twice, ada penyanyi Korea juga IU. Mungkin kalau gue salah sebut ya mohon maaf. Jadi banyak banget deepfake porn ini bertebaran. Mungkin kalian yang kalau yang fansnya Blackpink atau spesifiknya Jennie atau Twice pasti bakalan marah kalau misalnya idol kalian tiba-tiba dibikinin sebuah deepfake gitu. Balik lagi, kenapa deepfake ini menurut gue sangat-sangat negatif. Jadi gini, artis tersebut pasti mendapatkan kerugian yang dimana ya bakal jadi omongan yang jelas. Walaupun sebenarnya ya bukan mereka, tapi tetap aja gitu nama mereka ya akan jelek gitu. Bisa jadi entah kepopuleritasan mereka turun atau mungkin deal brand jadi hilang karena hal-hal tersebut. Nah, terus mungkin kalian bertanya, "Bang, ya kan ya udahlah Bang, mereka kan artis-artis, resiko mereka gitu. Mereka fotonya di mana-mana, di Instagram, di internet semua bahkan ada gitu." Jangan salah. Jadi di luar sana juga ada seorang wanita yang bernama Martin yang dimana dia tuh ya pekerja biasa yang dia menemukan video oral seks dia dengan seorang laki-laki yang dimana itu bukan dia. This is the deepfake video of me performing oral sex on a man. I don't know who the man is. I think I felt helpless. It frightens me. It's a deep fake. Jadi kalau kalian berpikir itu cuma artis doang ya enggak. Jadi dia juga ada dan terjadi. Selain Martin juga ada seorang aktivis di luar juga yang dimana dia juga kena gitu. Ya karena ada yang tidak suka dengan opini dia. Ya akhirnya ada orang yang untuk menyerang dia, akhirnya dia membuat sebuah deepfake porn untuk menyerang si wanita tersebut. Jadi balik lagi, kita harus hati-hati, nggak juga semua tentang artis atau public figure ya. Kita orang biasa juga yang sekarang udah ke publish, hampir tidak punya privacy. Jadi ya kita juga tetap harus berhati-hati. Timbul pertanyaan di di otak gue gitu terkait deepfake ini. Jadi gimana ya kalau misalnya seseorang gitu, kita gitu orang biasa, tiba-tiba kita menemukan adanya video kita sedang berhubungan seksual padahal bukan kita gitu. Jadi ada kemungkinan gini, kalau kalian terkena deepfake gitu, kalian mau apa gitu? Kalian mungkin bisa membela itu bukan kalian, tapi orang yang menjadi korban ini kita nggak tahu, mungkin dia akan mengalami hujatan pastinya gini. Khususnya ya, gue nggak tahu ya. Ketika misalnya lu menemukan ada suatu video deepfake lu, pasti orang-orang tuh akan ngomongin lu dulu gitu sebelum membuktikan. Jadi lu bakal dihajar dulu. Habis itu lu gak tahu kekuatan mental lu seberapa, akhirnya lu stres dan gila, bisa jadi gila gitu hanya karena deepfake porn. Dan juga gue punya keresahan kalau misalnya deepfake ini bisa digunakan menjadi revenge porn atau ajang balas dendam. Misalnya kalian tuh lagi crush sama cowok kalian, terus kalian nih para cewek-cewek tiba-tiba ya karena cowoknya nih dendam, akhirnya dia membuat sebuah deepfake atau ya deepfake wajah kalian yang berhubungan dengan orang lain untuk mempermalukan kalian pastinya. Nah, jadinya pesan yang ingin gue sampaikan adalah kalian tetap harus berhati-hati. Karena mungkin kalian ingat kejadian yang dimana pada saat itu kasusnya Nagita Slavina, dimana video Nagita Slavina katanya waktu itu menyebar dan ternyata bukan dia. Dan pada saat gue telusurin, sebenarnya orang yang nge-share video itu tidak pernah bilang kalau itu video Nagita Slavina. Cuma karena menyebar di internet, terus orang-orang yang nonton itu berasumsi mirip-mirip, seolah-olah ya video itu Nagita Slavina gitu. Jadi yang tidak pernah dituliskan itu video Nagita Slavina aja tuh bisa jadi gimana ya di Indonesia ini, aneh, gue juga bingung gitu. Ya itulah. Jadi gini, kesimpulannya terkait deepfake ini kita nggak bisa mencegah namanya kemajuan teknologi, jelas. Kalau bisa ya kita yang mengontrol teknologi, jangan sampai kita yang dikontrol oleh teknologi. Tetap kita harus pinter-pinter, kita harus misalnya ada suatu berita kita cek dulu. Walaupun deepfake ini ya menurut gue masih 60% lah keakuratan wajahnya, karena kadang masih shaky dan
kadang juga pemilihan tubuhnya nggak pas, jadi ya nggak mirip gitu. Tapi bisa jadi 2 tahun atau 10 tahun kemudian deepfake ini berkembang dengan sekali klik. Lu bisa bayangin gak? Gila men. Kalian gila. Sumpah semuanya bisa dibuat gitu. Jadi pesan gua tetap hati-hati kalau misalnya ada sebuah video yang keluar atau teman kalian mengalami korban kayak gini, ya dicek dulu, bisa jadi mereka enggak. Dan kalian juga harus teliti banget gitu dalam sesuatu hal, jangan selalu menyimpulkan langsung gitu. Ya sekian, mudah-mudahan bermanfaat video gue kali ini. Gue Hafid Darmawan, until next time, signing out.